welcome back to our channel Sobat Muda di Boom Bincang Orang-Orang Muda bersama saya Mira Octavia dan rekan saya Daniel Haryanja. Oke, hari ini tentunya kita akan membahas sebuah tema yang mungkin teman-teman sudah lihat di flyer ya. Itu tentang YOLO. Apa itu kepanjangannya, Bang Dan? You only live once. Oke, hidup cuma sekali. Hanya sekali. Nah, minggu lalu kan David, Anes, dan Tere teman-teman udah bahas soal hedonisme. Nah, minggu ini kita bahas YOLO. Hedonisme tapi lebih keseluruhan gitu ya, nggak cuma hedon. Benar. Karena YOLO tuh luas banget sih kalau kita mau bahas soal YOLO, luas banget. Karena kalau dengan statement hidup hanya sekali, tentunya anak-anak muda pasti berlomba-lomba untuk bisa memberikan sebuah kesan dan cerita dalam hidupnya. Karena dia berpikir bahwa ya belum tentu ke depan juga akan terulang lagi hal yang sama kayak karena gitu. emang hidup cuma sekali. Benar. Tapi kalau bicara tentang YOLO nih Bang Dan, YOLO ini kan udah boomingnya tuh di tahun 2011 ya. Maksudnya udah lama banget. Dan itu juga boomingnya karena seorang rapper yang ngebuat YOLO, sebutan YOLO ini yang awalnya moto jadi sebuah lagu kan. Slogan ya? Iya, sebuah slogan gitu jadi sebuah lagu. Dan akhirnya populer banget. Nah, pastinya di zaman Abang sebelum masuk ke SCTE gitu ya. Oh, beda lah. Kan kita selisih agak tua. Kamu lebih tua sedikit toh. Oke. Di zamannya Abang pastinya udah mengalami perubahan dari sebuah slogan YOLO ini. Pengalaman mungkin bisa begini pengalaman. YOLO tuh menurut aku dulu ya, YOLO itu ya emang sebenarnya bukan karena YOLO-nya sih. Sebenarnya emang anak-anak muda waktu itu emang udah tahu kalau masa muda ini dibuat, kan ada pepatah dulu yang mengatakan waktu masih muda boleh makan apa aja. Nanti kan udah tua waktu masih muda kita bisa ngapain aja, karena nanti udah tua kita udah sakit-sakitan udah bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, pandangan itulah yang bukan disalahgunakan juga sih, yang akhirnya melebar kalau menurut aku ya gitu. Jadi ya banyak banget anak-anak muda juga pasti ngerasa kapan lagi gitu kan. Bentar lagi kita juga bakal tua, jadi kapan lagi ngerasain begini gitu. Terus kalau dulu Bang Den waktu kalau sebelum masuk SCT, pasti kalau sudah masuk SCT kan dunia asrama udah berbeda dengan dunia di luar yang justru bisa menerapkan YOLO sedemikian yang Abang mau gitu kan. Tapi kalau ketika di luar gimana tuh YOLO yang Abang terapkan dalam hidup Abang? YOLO yang aku tahu itu hidup bebas. Karena emang anak muda pengennya bebas gitu, nggak pengen ada batasan sama sekali gitu. Nggak mau diatur. Gitu. Dan aku juga dulu hidupnya bebas banget gitu, nggak ada peraturan, nggak ada batasan sama sekali. Kalau nggak aku sendiri yang batasin gitu. Jadi emang aku mau ke kiri ya suka-suka aku, karena kapan lagi aku bakal ke kiri, kedepannya udah nggak bisa lagi gitu. Aku mau ke kanan ya suka-suka aku gitu. Dan makanya timbullah pengalaman-pengalaman yang seperti bum sebelumnya. Jika teman-teman penasaran dengan pengalamannya Bang Dan, ya ikutin aja di bum yang sebelumnya. Kita sudah menguploadnya dan sudah mewawancarai secara detail. Oke, balik lagi ke YOLO. Balik ke YOLO berarti kalau yang dulu Abang lihat tentang YOLO itu lebih positif atau negatif? Kalau anak muda yang hidupnya jauh dari Tuhan ya, bisa aku pastiin yang mereka lakukan itu kebanyakan negatif. Iya. Karena gini, karena nggak ada yang bisa batasin kita kalau bukan kuasa firman Tuhan gitu. Kalau bukan kita berpegang teguh sama ajaran-ajaran Tuhan gitu loh. Dulu tuh aku tuh nggak ada batasan sama sekali gitu. Teman-teman juga kayak gitu, nggak ada batasan sama sekali. Orang tua gitu nggak larang? Enggak, aku hidup jauh dari orang tua gitu. Dan gini, konsep aku dulu segalanya bebas gitu, padahal terikat gitu. Nah, padahal kita tuh terikat oleh dosa gitu. Ya kita ngerasa bebas, kita bisa ngelakuin apapun, padahal yang kita lakuin itu dosa. Nah gitu, makanya kalau aku bilang kehidupan, kalau misalkan kita hidup cuma sekali, tapi kalau kita nggak hidup di dalam Tuhan sama aja, nggak ada yang bisa batasin kita untuk ngelakuin apapun gitu loh.
Dan konsep anak muda yang jauh dari Tuhan ngerasa kalau apa yang dilakukannya itu bebas dan benar gitu. Padahal mah dia tetap hidup di dalam kutuk dosa itu gitu. Yang masa dia untuk terus ngelakuin hal-hal yang berdosa gitu. Memang kalau pendeta gitu ya bahasnya tuh tentang dosa guys. Tapi kalau aku lihat ya, YOLO ini punya dampak positifnya juga. Kayak aku ya, contohnya kayak aku kayak ngerasa memang hidup cuma sekali untuk di sekarang ini ya. Memang aku ngerasa hidup cuma sekali, makanya aku pengen kayak lebih buat plan ke depan untuk hidup supaya nanti kalau aku udah umur sekian aku pengen ngapain. Kayak sekarang goalsnya aku umur 27 aku sudah harus nikah. Karena aku berpikir nanti ke depan kalau aku nggak nikah anakku mau umur berapa gitu. Nah jadi kan sebelum itu aku kayak pengen S2 dulu baru nanti nikah dan sebagainya. Kayak menurutku ada juga hal positif dari you on life once ini. Nah kalau aku dulu mikirnya gini, selain hal-hal yang negatif yang aku lakuin, aku juga sempet kayak wah kayaknya pengen berbisnis gitu, pengen kerja, pengen meniti karir di dunia kerja gitu. Dan kapan lagi aku bisa kerja serabutan gitu, mengetahui passionku di mana gitu loh. Walaupun memang negatifnya adalah banyak banget waktu terbuang, banyak banget uang terbuang, banyak banget kesempatan terbuang. Tapi seenggaknya positifnya aku bisa tahu nih, pernah coba, bisa tahu ini kalau kita kesini dampak baik buruknya apa ya, kalau kita kesini dampak baik buruknya apa ya gitu. Jadi pengalaman juga buat kita kan. Kapan lagi? Sampai kayak di YouTube itu ada juga yang kayak menggunakan waktu sebelum umur 30 tahun udah sukses gitu loh. Jadi ketika umur 30 tahun dia nggak perlu kerja lagi, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Jadi akhirnya ya berusaha lah untuk hidupnya lebih baik gitu loh. Nah terus pertanyaannya, emang apa yang salah dari YOLO ini? Kalau tadi kita udah bahas tentang negatif, positif. Terus menurut abang nih, apa yang salah dari YOLO? Apa ya? Mungkin sudut pandang sih, sudut pandangnya sih. Kalau kita sudut pandangnya hidup cuma sekali terus kita bebas ngelakuin aja, menurut aku itu salah gitu. Tapi kalau kita sudut pandangnya melihat hidup cuma sekali, at least apa yang aku lakuin hari ini berdampak buat kedepannya. Itu sih kalau menurut aku. Kalau kita melihat dari sudut pandang yang itu, kapan lagi aku bisa ngelakuin kebaikan? Kapan lagi aku bisa menciptakan karya yang sampai tua nanti bakalan aku ingat? Itu sih kalau menurutku. Terus gini, aku tadi sempat lupa. Dulu aku pernah dengar ada anak muda yang bilang kayak gini, kalau misalnya aku tahu Tuhan Yesus itu juru selamat, kalau aku tahu aku bakal diselamatkan dan pasti akan diselamatkan ketika aku percaya, kenapa ya dulu ketika aku belum percaya aku nggak ngelakuin semua dosa itu supaya aku tuh kayak ngerasa ya aku udah pernah lakuin semuanya, kayak ngerasa puas gitu loh, kayak bisa mencobain dosa satu-satu kayak gitu. Tapi kan kalau sekarang kita lakuin dosa pasti kita ya digilisain oleh Roh Kudus gitu ya. Pernah dengar gak sih statement itu? Sering, bahkan dulu aku mikir kayak gitu. Kayak ngelakuin aja dulu segala sesuatu nanti baru bertobat gitu loh, kayak gitu. Aku tuh mikirnya dulu gini, sayang banget ya nggak tatoan dulu gitu. Karena kalau aku tatoan dulu mungkin sampai sekarang aku masih bisa gaya-gayaan gitu dengan tato. Gitu menurut aku. Dan apa ya, kalau menurut aku balik lagi ke sudut pandang lagi. Kalau misalkan kamu ngerasa dengan hidup cuma sekali kamu bisa ngelakuin sesuatu hal yang berguna, menurutku itu bagus banget justru gitu. Dan aku pernah berpikiran kayak gini dulu, kalau seandainya aku dikasih kesempatan untuk lahir kembali, mungkin aku tidak akan belok ke kiri ke kanan, maksudnya nggak akan ngelakuin apapun gitu, ya hidup cuma lurus-lurus aja, belajar mungkin dari kecil belajar menggunakan dengan baik waktu, pasti bakalan aku gunain dengan sangat baik. Memang rata-rata orang tua kayak gitu sih Bang. Iya ya. Iya benar. Papaku pasti bilang belajar yang benar. Papa dulu itu nakal di sekolah. Mama dulu itu nggak gunain waktu dengan baik. Belajar yang benar. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu. Tapi kan karena kita masih kecil dulu, jadi kita kan nggak ngerti. Terus juga maksudnya mereka. Jiwa kita dengan jiwanya mereka beda. Iya. Gitu loh. Kalau misalkan mereka yang udah ngelewatin banyak pengalaman nih, dan udah tahu baik buruknya. Ya mereka nyaman aja ngomong gitu. Ya tapi kan kita penasaran, pengen tahu, pengen coba gitu. Jadi emang nggak bisa. Terus akhirnya sudah mencoba dan ketemu negatifnya nyesel gitu ya. Nyesel. Ya biasa anak muda kayak gitu emang. Gitu Mir. Pengalaman kamu sendiri lah. Apa yang kamu lakuin yang di saat kamu mikir hidup cuma sekali lakuin aja gitu. Ada makan gak? Sih.
Makan. Karena aku lebih hobi makan, jadi aku lebih banyak pengen cobain semua makanan yang ada di Indonesia sebelum nantinya aku sudah menikah dan aku tidak bisa pergi kemana-mana, udah jaga anak dan lain sebagainya. Karena kan rata-rata kalau cewek ya, tapi nggak tahu juga kalau aku sih ngerasa ketika sudah menikah tuh benar-benar terikat banget, yang kita tuh nggak bisa lakuin apapun yang kita mau, kita tuh nggak bisa jalan kemanapun tempat yang kita mau, karena kan udah bukan sendiri lagi kayak gitu. Jadi makan ya? Makan, dan yang kedua baru karir. Dulu aku pengen capai banget jadi wanita karir yang benar-benar apa ya, high class gitulah. Jadi aku gunain segala cara untuk bekerja, mencari pengalaman supaya nantinya aku bisa dipandang. Nah kalau aku dulu mikirnya gini, hidup cuma sekali, jadi aku pengen kemana aja, karena nanti kalau udah tua udah nggak bisa kemana-mana gitu. Pengen. Terus belum lagi kalau sakit-sakitan gitu. Pengen ke pantai lah, pengen hiking ke gunung, pengen ngejar sunset, pokoknya kemana-mana deh, gitu. Pengen ke puncak, terus pengen nyobain ini gitu kan. Akhirnya gitu kebablasan. Tapi sampai sekarang udah ke puncak belum? Udah sih, kalau jalan-jalan udah kesampean. Oh jalan-jalan udah. Tinggal yang belum dicoba apa? Sebenarnya banyak. Banyak banget. Tapi yang udah dicoba juga banyak. Udah banyak juga gitu. Banyak banget cerita ya. Siap. Terus kalau lihat-lihat nih tentang YOLO, kan tadi aku sempat browsing ya tentang YOLO. Ternyata YOLO ini juga berdampak negatif banget buat finansial. Setuju Berdampak banget, setuju. Dulu nih aku cerita dikit ya. Dulu tuh aku kan suka banget main game, banget. Dan anak muda yang megang duit, tapi kan gini, kan itu duit nggak tahu mau diapain kan. Istri belum ada, anak belum ada, ya udah buat main game. Beli voucher, beli apa segala macam ya, beli cash, pokoknya beli uang itu dipakai buat main game gitu. Akhirnya nggak berasa duit itu udah berjuta-juta habis buat main game doang. Kalau aku yang pernah aku alamin sih, gitu. Nggak tahu kalau kamu gimana, Mir? Kalau aku lebih ke apa ya, baju mungkin ya, fashion. Beli apapun yang aku sama yang kayak dibahas teman-teman tahun lalu ya, minggu lalu ya. Iya. Bahas tentang hedon. Tapi gini sih, kalau menurut aku anak muda yang punya slogan YOLO dengan kehidupan finansialnya itu menurutku ya karena dia sok sultan atau emang dia sultan. Kalau menurutku nggak terlepas dari apa ya? Ya kita mau pakai uang kita dan enggak, itu kan kita yang batasin gitu. Dan kalau menurutku kalau dia nggak punya rangsangan dari luar, itu bukan satu hal yang harus dilakukan, sama seperti yang dibahas teman-teman minggu lalu gitu loh. Atau kamu punya pandangan lain? Setuju sih aku dengan pandangan itu, karena memang kembali lagi ke diri kita sih, kembali lagi ke gimananya kita ngontrol diri kita masing-masing. Tapi ada juga orang-orang yang berpikiran kayak gitu, karena masih muda, masih belum punya tanggungan apa-apa, ya udah duit bisa dicari lagi kapan aja. Karena duit punya kita sendiri juga. Kesempatan nggak akan datang lagi. Iya, apalagi kalau udah kerja. Tapi duit masih bisa dicari gitu. Karena waktu nggak bisa dibeli, pasti orang akan berpikir seperti itu. Tapi nggak bisa kita salahkan juga sih sudut pandangnya kayak gitu. Benar. Cuman ya aku sebagai orang yang udah tua. Udah tua juga sih. Gitu. Apa ya, orang yang pernah menjalani itu. Ya lebih baik tidak sih kalau menurutku. Karena ngerasa sia-sia. Sia-sia banget. Tapi kan bukan berarti itu jadinya pengalaman. Kalau kita ngeliat dari sisi positifnya iya sih pengalaman, tapi tetap aja rugi. Untuk apa gitu ya? Untuk apa? Gak ada gunanya. Terus berarti kalau misalnya bisa balik lagi, berarti tidak akan melenceng sedikit pun? Mungkin kalau aku dikasih kesempatan balik ke 10 tahun lagi, kayaknya aku udah bisa jadi pengusaha, punya mobil, punya rumah. Dan gak bakal kesini nih kayaknya? Gak bakal kesini juga. Karena hidup aku lurus-lurus aja. Berarti ini bagian dari rencana Tuhan untuk kesini. Bisa jadi. Ya. Kalau kita lihat YOLO dari sisi positifnya ya. Iya. Terus berarti YOLO ini punya dampak negatif yang luar biasa banyak banget dan punya dampak positif juga yang luar biasa. Tapi kembali lagi ke bagaimana respon anak mudanya menghadapi YOLO. Intinya gini sih. Motonya YOLO. Intinya nggak ada yang bisa batasi dirimu sendiri, apa ya, kalau bukan dari hatimu gitu loh. Peraturan itu sebagus apapun dibuat peraturan, ya kalau personalnya emang punya niat untuk bebas, ya nggak akan bisa gitu loh. Kalau nggak benar-benar dari dirinya sendiri. Nah, dengan apa dijaga? Ya dengan firman Tuhan kalau menurutku.
Terus waktu itu apa yang buat abang akhirnya ngerasa udahlah kayaknya untuk hal-hal yang kayak gitu nggak perlu lagi dilanjutin kayak gitu nah. Apa yang buat abang berpikir orang punya pengalaman beda-beda ya. Cuman kalau aku pribadi kenapa akhirnya kenapa aku mikir karena gini, hidup bebas itu mungkin untuk sebagian orang yang ngerasainnya itu nyaman gitu. Tapi aku sempat ada di titik kayak hidup itu stuck, nggak ada apa ya, nggak ada progres ke depan. Hidup tuh bangun pagi sampai tidur malam tuh nggak produktif, sangat-sangat nggak produktif. Nah, banyak juga anak muda yang kehidupannya itu tidak diisi dengan hal-hal yang produktif gitu. Nah, yang aku lakukan dulu benar-benar nggak produktif. Itulah yang buat aku akhirnya stuck dan aku mikir ini kalau aku hidup kayak gini terus besok aku mau makan apa gitu. Pasti bakalan mati juga gitu. Nah, itulah yang aku mikir kayak wah, ini udah nggak benar nih, mulai aku tinggalin sesuatu. Ini udah mulai nggak benar nih gitu. Di samping itu memang finansial aku juga udah sebenarnya ada nggak sih pengaruh teman-teman juga yang mempengaruhi akhirnya terbangun nih statement YOLO ini terbangun dalam banyak diri. banget pengaruh teman gitu. Ya namanya anak muda lah, gengsi kan gitu. Nah ya itu tadi kalau kita nggak join sama mereka kita nggak gaul. Kalau kita nggak main sama mereka kita nggak asik, dijauhin. Terus kalau ketika abang udah komit buat udahlah kayaknya udah nggak penting lagi, maksudnya kayak udah sadar gitu kan, berarti teman-teman banyak yang menjauh nih? Untuk beberapa hal ya tentu mereka akan membatasi diri tapi ya terlepas dari itu semua ya namanya teman ya tetap teman gitu. Cuman ya memang ada titik di mana nggak asiknya gitu. Orang-orang pada touring kemana gitu, kita nggak ikut, akhirnya di rumah aja gitu. Itu sih. Kamu pernah ngerasain? Aku sih karena aku nggak pernah terlalu ini banget gitu ya, mungkin hidupku masih agak lurus lah ya, masih agak lurus. Aku sih lebih ke yang tadi aku sebutin sih, kalau misalnya kayak kehidupan di luar yang bebas banget sih enggak. YOLO tuh apa ya, kalau pemahaman YOLO itu tidak seperti apa yang sebetulnya gitu, akan banyak banget dampak negatif. Aku dulu pernah ngerasain gini sama teman-teman tongkrongan, ayo kita bobol rumah orang yuk, ini dalamnya banyak peralatan elektronik. Kapan lagi? Kita masih di bawah umur, dan kalaupun kita ketangkap polisi ada pemakluman. Iya, karena masih di bawah umur gitu. Dan nggak mungkin. Kayaknya kalau di bawah umur nggak langsung masuk penjara Nggak deh, mungkin tapi langsung penjara, di gitu. apa ya katanya? Gitu. Jadi kapan lagi kita masih anak di bawah umur, kita melakukan kejahatan nggak akan ditindaklanjutin, gitu. Ditindaklanjutin tapi nggak akan dipenjara gitu. Akhirnya ya udah kita bobol rumah orang, narkoba juga. Dan juga pernah tau nggak sih kayak bocah-bocah tawuran gitu? Tahu. Gitu kayak bocah-bocah SMA sini sama SMA sana gitu. Kapan lagi, kan kita masih muda. Padahal niatnya bukan mau tawuran, niatnya cuma kayak buat seru-seruan. Kadang ada juga yang kayak gitu, pengen ngerasa ngerasa hebat aja, ikut-ikut teman kayak gitu-gitu. Gitu. Ya itu sih yang biasanya. Dan kalau aku lihat dampak YOLO ini juga lebih ke apa ya, kayak playboy juga termasuk dampak dari YOLO nggak sih? Bisa jadi, tergantung orang. Iya, tergantung orang. Kalau aku bukan seorang playboy sih. Bukan seorang playboy tapi mantannya bertaburan guys. Tapi dulu sebelum masuk sini aku punya sudut pandang begini. Aku yang sekarang kalau cuma berpacaran dengan satu cewek, tentu aku hanya akan punya referensi satu cewek untuk aku nikahin nanti gitu. Tapi kalau aku berpacaran dengan banyak wanita, mungkin aku bisa pilih karakter mana yang terbaik untuk aku nikahin ke depannya gitu. Karena hidup cuma sekali, kita pilihan terbaik. Jadi punya mantan semuanya. Enggak. Banyak. Konsep yang salah gitu. Oke. Ternyata emang nggak ada cewek yang sempurna juga, nggak ada pasangan yang sempurna gitu. Perlu di bold guys, tidak ada yang sempurna. Tapi ini kalau kita bahas itu beda konten. Oh, beda konten. Nanti Playboy dan Playgirl akan dibahas di bulan Desember. Tungguin akan aja. Dibahas di bulan Desember di tanggal 5 kalau tidak salah di jadwalnya. Okay. Tapi gitu sih Mir, kalau menurut aku Playboy itu tergantung sudut pandangnya. Kalau sudut pandangnya yang kayak aku bilang tadi ya emang salah. Dan waktu itu aku anggap benar gitu. Oke, siap. Nih, terus mungkin anak-anak muda yang di rumah juga mereka bertanya, dan mungkin aku juga pernah mempertanyakan hal ini. Kalau kita bahas soal YOLO, terkesan lah anak-anak muda pasti hal yang negatif dan lain sebagainya. Terus
ada nih satu teman yang mungkin jadi pertanyaan juga buat teman-teman yang ada di rumah ya, yang punya pengalaman yang buruk, karena dampak dari YOLO. Maksudnya dalam arti ketika dia merasa dulu ya hidup cuma sekali, lakukanlah apapun yang kita mau kayak gitu lah ya. Sampai nama dia tuh udah tercoreng banget gitu ya. Namanya udah tercoreng banget dan udah terdaftar nih pidana gitu. Ngeri gitu banget ya, sudah terdaftar pidana. Terus ketika anaknya melihat hal demikian pasti akan ngerasa gimana gitu ya. Terus nanti kalau misalnya nih abang di posisi seseorang ini yang sudah pernah melakukan hal demikian, abang akan ngomong apa sama anak abang? Mungkin aku akan bilang kayak gini, nah kamu jangan seperti bapak ya, bapak dulu kayak gini. Ya mau gimana lagi, itu kan udah terjadi. Dan itu salah satu dampak negatif dari YOLO sih. Dan ternyata kalau kita lihat dampak negatif dari YOLO ini bukan cuma ke kita, tapi bisa ke keturunan kita juga. Karena orang-orang lain yang melihat kita yang dulu akan teringat dengan hal negatifnya kita, dan kemudian bisa jadi akan diceritakan ke keturunan dan lain sebagainya. Mungkin bisa jadi. Tapi kalau aku jadi anaknya dia bangga lah ya sama bapak. Oh gitu, kalau di search ada gitu ya namanya. Seenggaknya dia lebih terkenal. Walaupun sebagai pidana. Tapi kalau YOLO kita tarik ke kehidupan anak muda Kristen, harusnya seperti apa nih Bang? Menurut pandangan Abang? Singkat aja ya, kalau menurut aku nggak salah sih kalau anak muda ada slogan YOLO. Karena emang anak muda tuh pengen bebas gitu. Tapi gini, yang mesti anak muda tahu ya, kebebasan itu tuh bukan kita bebas ngelakuin segala sesuatu. Dan biasanya anak muda yang jauh dari Tuhan itu kebebasan mereka itu adalah melakukan dosa. Nah gitu. Tapi sebenarnya kalau anak muda yang udah takut akan Tuhan, itulah baru dia ngerasain kebebasan. Terbebas dari apa? Terbebas dari dosa justru. Nah gitu. Jadi sudut pandangnya nih, kalau anak muda yang jauh dari Tuhan ngerasa kehidupannya itu bebas, padahal mereka terikat oleh dosa yang terus menerus harus dilakukan. Tetapi kalau anak muda yang udah di dalam Tuhan, mereka ngerasain kebebasan yang sebenarnya, terlepas dari dosa-dosa yang membelenggu itu. Nah gitu. Jadi kalau misalkan hidup kamu pakai untuk sesuatu yang berguna untuk kedepannya, nggak salah banget gitu. Jadi hidup cuma sekali, aku harus lakuin sesuatu yang akan berguna untuk kedepannya. Itu sih. Kembali lagi ke tema besarnya Youth Boom. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa pakai hidup kita untuk jadi berkat untuk orang lain, justru itu bagus banget gitu. Benar banget. Memang aku berpikir juga kalau kita bisa berikan yang terbaik buat hidup kita dan buat sejarah yang baik, kenapa harus buat sejarah yang buruk gitu ya dalam hidup kita? Dan aku bukan pernah sih ada di satu komitmen ya, kalau aku dipercayakan sesuatu, contoh kayak pelayanan musik atau pelayanan apapun gitu, bahkan pelayanan hal terkecil pun di gereja, nyapu atau ngurusin LCD proyektor pun, aku ngelakuin seolah-olah itulah kesempatan pelayan terakhir yang bisa aku lakuin. Jadi supaya bisa berikan terbaik. I'll do my best. Apa yang terbaik yang ada di dalam diriku akan aku lakukan untuk pelayanan. Anggaplah itu pelayanan terakhir gitu. Nah, jadi karena besok kan kita nggak tahu akan dipercayakan lagi atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau konsepnya hidupmu cuma sekali, ya lakukan yang terbaik. Itu sih. Gimana kalau menurut kamu? Aku setuju. Benar-benar. Karena memang harusnya anak-anak muda itu lebih kayak misalnya kita lah ya, kita sebagai anak muda yang kami yang sudah memahami akan dampak negatif dari YOLO, dan kami juga baru sadar, dan aku juga baru sadar kalau selama ini bisa buat sejarah yang baik, kenapa harus buat sejarah yang buruk gitu loh. Dan kalau udah sadar itu, ya lakukanlah yang terbaik untuk bisa membuat sejarah yang baik itu. Dan aku rasa bisa dengan karunia, talenta. Kalau kayak aku tuh dari sekian banyak talenta, ya aku hanya bisa ngomong kayaknya. Iya, kayaknya kelebihanku hanya ngomong doang gitu ya. Jadi ya dimanapun Tuhan percayakan untuk saya berbicara, sepertinya ya saya lakukan itulah. Ya, gitu sih, Seperti hari ini menemani teman-teman yang ada di rumah yang mungkin sedang santai, sedang menonton kami pada malam hari ini, bincang-bincang bersama. Tuh. Nah terus Bang Dan, singkat dari perbincangan kita malam hari ini tentang YOLO.
pesan yang abang mau kasih nih buat anak kamu, mungkin bukan pesan, cuman lebih ke karena abang sudah pernah mengalami hal itu. Harapan abang buat anak-anak muda Kristen yang sedang nonton pada malam hari ini apa? Gini sih, aku pernah dengar bukan slogan juga sih, celetukan dari orang tua ngomongnya gini. Kalau nggak bisa bikin bapak sama mama bangga, nggak apa-apa. Asal jangan bikin bapak sama mama malu. Begitu. Apa ya? Kalau menurutku gini, nggak apa-apa kita nggak ngelakuin hal-hal yang besar banget, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya ya kita bisa membatasi diri kita untuk tidak ngelakuin hal-hal yang justru melenceng dari kebenaran firman Tuhan gitu sih. Seenggaknya satu langkah positif kecil yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada kita harus melangkah ke hal yang negatif. Itu sih, Mer. Kamu gimana? Kalau aku sih, aku setuju dengan statement yang tadi abang bilang. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir kamu untuk hidup, dan ketika kamu dipercayakan sesuatu, anggaplah hari ini adalah hari terakhir kamu dipercaya hal Kesempatan demikian. Iya, kesempatan terakhir. Jadi besok tuh seperti bukan berarti besok kamu akan mati dan lain sebagainya, bukan. Tapi kamu kan tidak tahu apakah besok kamu masih dipercaya atau tidak, diberikan kesempatan atau tidak. Benar. Dan untuk itu lakukanlah yang terbaik kayak gitu. Dan memang itu juga sih yang aku pegang di 3 tahun ini. Dan statement itu yang aku dapat dari almarhum pacarku. Wede. Almarhum udah meninggal. Ya, luar biasa. Oke. Kayaknya kita udah. Ya, kita sudah di penghujung perbincangan pada malam hari ini, dan kita kembali mengingatkan buat teman-teman yang mungkin punya kerinduan untuk mau berbagi dengan kita di Bincang Orang-orang Muda, teman-teman bisa hubungin kontak person yang nanti akan kami cantumin, atau teman-teman hubungin media sosial kami berdua juga boleh. Kemudian kalau teman-teman ada ide kreatif, misalnya kayak tema menarik, ataupun teman-teman punya pengalaman yang teman-teman pengen nih ngobrol bareng kita, ngobrol secara langsung via Zoom mungkin kalau jaraknya agak jauh, teman-teman juga bisa hubungin kami. Dan kita juga butuh banget kritik dan saran dari teman-teman mengenai acara kita Boom, karena apa ya, kita juga nggak tahu kan kita ke depannya gimana gitu. Kalau misalkan ada kritikan dan saran dari teman-teman, dan kami sangat menghargai itu gitu. Dan mungkin kalau teman-teman malu untuk tulis di kolom komen, teman-teman bisa hubungin lagi kami secara pribadi kayak gitu ya, melalui media sosial yang nanti kami akan cantumin juga kok. Nanti kami akan cantumin media sosialnya, dan teman-teman bisa hubungin di sana. Oke? Gitu dan aja. Sebelum kita menutup, kita akan berdoa dulu tentunya Bang Dan. Kita akan berdoa ya, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh berbincang mengenai YOLO. Terima kasih Tuhan, kami boleh kembali mengerti bahwa memang hidup hanya sekali, tetapi biarlah kami boleh mempergunakan hidup itu dengan baik, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, melakukan yang terbaik, memberikan sejarah yang terbaik dalam hidup, supaya sejarah itu menjadi kenangan yang indah untuk nantinya boleh dikenang oleh banyak orang. Dan kami rindu hidup kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpuji, termulia Engkau yang hidup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman yang ada di rumah, nanti di minggu yang akan datang akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda tentunya, dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Dan jangan lupa untuk tetap terus pantengin Facebooknya YPPI STTE. Oke guys, sampai jumpa kita di Boom Bincang Orang-orang Muda. Shalom, bye-bye.